Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi redox atau penyetaraan reaksi redox. Nah, persamaan reaksi redox itu dapat dikatakan setara ketika jumlah atom dan jumlah muatan ruas kiri atau reaktan sama dengan jumlah atom dan jumlah muatan pada ruas kanan atau produk. Nah, pada dasarnya reaksi redoks itu berlangsung dalam pelarut air sehingga penyetaraan reaksi redoks melibatkan ion H+ dan OH-. Terdapat dua metode dalam menyetarakan reaksi redoks, yaitu dengan cara setengah reaksi dan cara bilangan oksidasi. Untuk yang pertama, di sini ada penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi itu ada dalam suasana basa dan suasana asam. Nah, untuk yang pertama itu penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyetarakan reaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditulis perubahan ion yang terjadi. Yang kedua, bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. Bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Nah, menyamakan muatan ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan elektron. Dan yang terakhir, menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi dan pada akhir reaksi jumlah elektron dihilangkan. Nah, yang kedua ada penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana basa. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyetarakan reaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditulis perubahan ion yang terjadi. Yang kedua, bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan dengan OH-. Bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H2O. Nah, di sini perbedaan dari yang dalam suasana asam dan suasana basa. Nah, tadi yang di dalam suasana asam kan yang kekurangan oksigen ditambah H2O dan yang kekurangan hidrogen ditambah H+. Nah, dalam suasana basa ini sebaliknya. Bagian yang kekurangan oksigen itu ditambah OH-, sedangkan yang kekurangan hidrogen ditambahkan H2O. Nah, langkah yang keempat yaitu menyamakan muatan ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan elektron. Yang terakhir, menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi dan pada akhir reaksi jumlah elektron itu dihilangkan. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk yang pertama itu menyetarakan reaksi dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Nah, di sini ada soal Cu direaksikan dengan HNO3 menghasilkan CuNO3 dua kali plus NO plus H2O. Nah, di sini untuk langkah yang pertama tadi kan ditulis perubahan ion yang terjadi. Nah, reaksi ionnya itu ada Cu plus NO3 minus plus Cu2 plus NO. Nah, untuk yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu ada Cu dan N, di mana Cu dalam ruas kiri itu bilangan oksidasinya 0, sedangkan Cu dalam ruas kanan itu bilangan oksidasinya 2. Jadi Cu ini mengalami oksidasi sebanyak 2. Nah, untuk N di ruas kiri kan muatannya 5, bilangan oksidasinya 5, sedangkan N di ruas kanan bilangan oksidasinya itu 2. Jadi N di sini mengalami reduksi sebanyak 3. Nah, yang langkah yang kedua itu bagian yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. Nah, di sini yang kekurangan oksigen kan NO dalam ruas kanan. Jumlah oksigen dalam ruas kiri itu kan 3, sedangkan jumlah oksigen dalam ruas kanan itu jumlahnya hanya 1. Jadi kita menambahkan H2O sesuai dengan kurangnya oksigen. Kan di sini N kan kekurangan 2 oksigen. Nah, jadi kita tambahkan H2O sebanyak 2. Jadi kan nanti O-nya, oksigennya dalam ruas kanan dan ruas kiri setara. Nah, selanjutnya bagian yang kekurangan hidrogen ditambahkan H+. Nah, di sini yang ruas kiri kan kekurangan hidrogen. Nah, di ruas kanan tadi penambahan 2H2O berarti kan pada ruas kanan memiliki hidrogen sebanyak 4. Nah, kita menambahkan 4H+
dalam ruas kiri untuk menyetarakan jumlah hidrogen antara ruas kiri dan ruas kanan. Untuk selanjutnya, menyamakan muatan ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan elektron. Nah kan elektronnya kan sudah ditulis 2 elektron, untuk yang NO itu 3 elektron. Nah kita setarakan jumlah elektronnya dengan mengalihkan 3 pada Cu dan mengalihkan 2 pada N agar jumlah muatannya atau jumlah elektronnya di sini sama-sama 6. Nah, untuk yang terakhir yaitu menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi reduksi dan pada akhir reaksi jumlah elektron dihilangkan. Nah, tadi kan yang Cu sudah dikalikan 3, yang N sudah dikalikan 2. Nah, jadi hasilnya itu 3Cu, nah 3Cu2+, dan 6 elektron. Nah, untuk yang NO tadi 2NO3 plus 8H plus 6 elektron menghasilkan 2NO plus 4H2O. Nah, di sini elektronnya kan jumlahnya sama. Kita hilangkan elektron pada akhir reaksinya. Kita ini elektronnya 6 elektron dicoret kan hilang. Kita jumlahkan antara reaksi oksidasi dan reduksi tadi. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya itu 3Cu plus 8H plus 2NO3- menghasilkan 3Cu2 plus 2NO plus 4H2O. Nah, dalam persamaan molekuler kan tadi kan di atas kan ada NO3. Untuk menyetarakan muatan antara ruas kiri dan ruas kanan atau menghilangkan muatannya, kita tambah NO3 pada ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kanan kan di sini muatannya 8H plus 2NO3-, berarti kan 8 dikurangi 2 berarti 6. Kan di sini kan plus 6. Jadi kita membutuhkan 6 muatan negatif untuk menyetarakannya. Sama di ruas kanan pun kan di sini jumlahnya 3Cu2+ kan sama-sama plus 6. Jadi kita sama-sama menambahkan 6NO3- sehingga hasil akhirnya itu 3Cu plus 8HNO3 plus 3Cu NO3 2 kali plus 2NO plus 4H2O. Selanjutnya yang kedua itu ada menyetarakan reaksi dengan cara setengah reaksi dalam suasana basah. Nah, di sini ada soal NaCrO2 plus Br2 plus NaOH itu menghasilkan Na2CrO4 NaBr plus H2O. Nah, untuk yang pertama tadi kan menulis reaksi ion yang terjadi. Nah, di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu ada Cr dan Br. Nah, untuk Cr kan di ruas kiri kan bilangan oksidasinya plus 3, sedangkan Cr di ruas kanan bilangan oksidasinya kan plus 6. Sehingga Cr di sini mengalami oksidasi sebanyak 3. Nah, untuk Br kan di ruas kiri kan Br2, sedangkan di ruas kanan Br. Jadi untuk menyetarakannya itu Br menjadi 2Br. Nah, muatan Br di ruas kanan kan minus 1. Jadi Br di sini kan pangkat minus 1 dikalikan 2. Jadi muatan Br di sini minus 2. Untuk menyetarakannya, jadi Br2 plus 2 elektron menjadi 2 Br-. Jadi di sini Br itu mengalami reduksi sebanyak 2. Nah, untuk yang kekurangan oksigen tadi kan ditambah OH-, sedangkan yang kekurangan hidrogen kan ditambah H2O. Nah, di sini yang kekurangan oksigen itu ada CrO2 di ruas kiri kan oksigennya cuma 2, dengan CrO4 di ruas kanan O-nya jumlah oksigennya kan ada 4. Jadi di sini itu ditambahkan 4 OH- dan 2 H2O. Nah, di sini itu udah disetarakan ya. Terus untuk Br kan utuh. Jadi untuk menghilangkan elektron di sini untuk yang CrO itu dikalikan 2, sedangkan Br2 dikalikan 3 untuk menyamakan jumlah elektronnya. Nah, langkah di sini hampir sama dengan yang dalam suasana asam tadi ya. Di sini kan jumlah elektronnya kan sudah sama, jadi boleh dihilangkan, dicoret. Jadi kita jumlahkan antara reaksi yang mengalami oksidasi dan reaksi yang mengalami reduksi, sehingga diperoleh 2Cr2-
2CrO2- plus 8OH- plus 3Br2 menghasilkan 2CrO4-2- plus 4H2O plus 6Br. Nah, dalam persamaan molekul kan di sini kan muatannya kan 2 kali minus kan minus 2 plus minus 8 kan jadi kan minus 10. Sedangkan yang di sini 2Cr2- kan minus 4 minus 6 kan sama-sama minus 10 ya. Terus kita tambahkan atom yang bermuatan positif, yaitu kan tadi yang di awal kan ada Na, dalam soal kan ada Na, sehingga kita masukkan Na-nya. Kan di sini kan 2CrO2- kan muatannya minus 2, jadi kita tambahkan 2 Na+. Untuk yang 8OH- kan ada 8 minus ya, jadi kita tambahkan 8 Na+ untuk menghilangkan elektron yang ada. Terus selanjutnya di sini ada 2CrO4-2- kan minus 4 pangkat muatannya. Nah, kita tambahkan 4 Na+ dan 6 Br- itu kita tambahkan 6 NS. Nah, untuk hasil akhirnya itu ada 2 NaCrO2 plus 8 NaOH plus 3 Br2 menghasilkan 2 Na2CrO4, 6 NaBr plus 4 H2O. Nah, di sini kan persamaan reaksinya sudah tidak ada muatannya lagi. Jadi dari ruas kanan sama ruas kiri itu sudah sama-sama jumlah atomnya, sudah setara. Nah, untuk yang kedua tadi kan ada penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Nah, untuk yang kedua ini penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyetarakan reaksi redoks ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menuliskan di atas lambang atomnya. Nah, di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu ada Cr dan C. Di mana Cr2 awalnya bilangan oksidasinya itu plus 12, sedangkan Cr di ruas kanan bilangan oksidasinya itu plus 6. Nah, berarti Cr di sini mengalami oksidasi. Sedangkan C kan bilangan oksidasi di ruas kiri itu plus 6, sedangkan bilangan oksidasi di ruas kanan itu plus 4. Nah, berarti di sini C itu mengalami reduksi sebanyak 2. Nah, untuk langkah yang kedua itu menyamakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kan udah setara ya emang dari awal. Terus selanjutnya untuk langkah yang ketiga menentukan jumlah elektron yang dibebaskan dan jumlah elektron yang ditangkap berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kan Cr yang awalnya plus 12 berubah menjadi plus 6 itu mengalami penangkapan elektron sebanyak 6 elektron. Nah, jadi kan awalnya plus 12 ditambah elektron kan muatannya kan negatif ya. Jadi plus 12 plus minus 6 kan jadi plus 6. Nah, sedangkan untuk C di sini kan membebaskan 2 elektron. Jadi yang awalnya muatannya plus 2 plus 6 kita membebaskan 2 elektron yang ada kan elektron muatannya kan negatif. Jadi plus 6 membebaskan 2 lagi jadi plus 8. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu menyamakan jumlah elektron yang diterima dan jumlah elektron yang dilepaskan dengan mengalikannya. Nah, tadi kan Cr kan menangkap 6 elektron, sedangkan C melepas 2 elektron. Nah, jadi kita samakan jumlah elektronnya dengan kan yang Cr kan 6, jadi dikalikan 1. Untuk yang C kan 2, jadi dikalikan 3. Nah, kan di sini kan untuk yang C kan dikalikan 3, jadi seluruh jadi antara H2C2O4 ini dikalikan 3, sedangkan di ruas kanan juga dikalikan 3 untuk yang 2CO2. Jadi hasil akhirnya di sini K2Cr2O7 plus 3H2C2O4 plus H2SO4 plus K2SO4 plus Cr2SO4 3 kali plus 6CO2 plus H2O. Nah, di sini tadi kan
untuk yang C di ruas kiri kan dikalikan 3. Jadi keseluruhan molekul yang terdapat C-nya itu dikalikan 3. Nah, untuk yang ruas kanan kan juga di sini kan ada 2 CO2. Jadi kan C di sini kan dikalikan 3, sehingga keseluruhan molekul di sini itu dikalikan 3. Jadi kan 2 CO2 dikalikan 3 sama dengan 6 CO2. Nah, untuk langkah yang terakhir, itu tentukan koefisien reaksi zat-zat lain. Jadi di sini tuh menyetarakan jumlah atomnya. Nah, reaksi di atas yang belum berisi koefisiennya atau belum setara itu ada H2SO4, K2SO4, dan H2O. Nah, jumlah atom S di sebelah kiri itu hanya 1, sedangkan jumlah atom S di sebelah kanan itu 4, sehingga koefisiennya H2SO4 di ruas kiri itu kita tambah 4. Di koefisiennya kita berikan 4 untuk menyetarakan S antara ruas kiri dan ruas kanan. Selanjutnya koefisien K2SO4 1, udah sama-sama ya. K di ruas kiri kan 2, K di ruas kanan juga 2, udah setara. Lalu selanjutnya jumlah atom H di ruas kiri itu ada 14, sedangkan jumlah atom H di ruas kanan itu hanya 2, sehingga pada H2O kita tambahkan 7 koefisiennya, sehingga kan nanti kan sama-sama 14 jumlahnya. Jadi untuk reaksi persamaannya akhirnya itu K2 Cr2O7 plus 3H2C2O4 plus 4H2SO4 menghasilkan K2SO4 plus Cr2SO4 3 kali plus 6CO2 plus 7H2O. Sekian video mengenai persamaan reaksi redoks. Mohon maaf untuk segala kekurangannya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.